Halo sahabat foodies, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bersama saya, Danis Punto Adi, Educator at Foodies Academy. Hari ini kita akan membahas bersama tentang 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita mengadakan mesin atau equipment produksi kita. Nah, jangan sampai teman-teman salah nih, sehingga nanti udah habis uang modal kita untuk beli alat, ternyata nggak menghasilkan output yang sesuai kita mau, atau mungkin over ngeluarin budget. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai kejadian. Makanya saya hari ini akan men-share 5 hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ketika kita melakukan pengadaan equipment. Yang pertama, ada satu mindset ya. Pokoknya kalau beli alat harus bagus semua, gitu kan. Atau ada yang bilang, alat sih yang penting bisa jalan dulu. Nah, mana yang benar? Ya, saya bisa jawab nih. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetapi ketika kita membeli equipment untuk restoran kita terfokus pada yang namanya efektivitas. Untuk membuat hasil yang terbaik, kira-kira yang paling efektif itu menggunakan equipment seperti apa? Bukan yang paling mahal, bukan yang paling murah. Sehingga poin pertama yang kita perhatikan adalah kita harus mempelajari dulu setiap equipment yang kita akan beli itu spesifikasinya seperti apa, kualifikasi dari performance kerjanya seperti apa, dan kita matchingkan dengan kebutuhan dari proses produksi kita, ya, atau berbagai proses yang kita lakukan di bar atau di dapur. Kalau memang dengan mesin yang murah cukup, kenapa harus beli yang mahal? Dan ketika memang harus menggunakan mesin yang lebih mahal, ya jangan beli yang murah. Kenapa? Karena pasti akan berakibat pada kualitas yang memang kita inginkan nanti pada produk kita. Jangan sampai karena kita pengen ngirit-ngirit nih, ya pengen murah-murah, kita korbankan kualitinya, ujung-ujungnya di awalnya memang kita nggak ngeluarin duit banyak, tapi nggak ada yang beli karena produk kita nggak ada yang enak. Jadi nggak ada gunanya juga. Ujung-ujungnya rugi juga. Gitu loh. Lebih baik kita berhitung dengan benar, kita benar-benar identifikasi equipment seperti apa yang kita butuhkan, kita beli sesuai peruntukannya, memang harganya butuh modal besar. Tetapi kalau produk kita bagus, tentunya disupport dengan berbagai aktivitas ya, dari marketing, operation, dan sebagainya, itu akan menjamin konsumen akan beli lagi. Investasi kita jadi nggak rugi, ya, karena kita menyajikan produk yang terbaik untuk konsumen kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hitung tingkat pengembalian modal. Jadi, ketika kita akan membeli sebuah equipment, kita mengkalkulasi kira-kira equipment yang kita beli ini akan dipakai untuk memproduksi menu apa saja. Ya, di awal ketika kita membuat business projection atau bisnis sudah berjalan, tentunya kita harus sudah mengidentifikasi ini salesnya berapa nih 1 bulan. Nah, dari sales 1 bulan ini, kalau kita punya 10 menu, masing-masing menu ini ya akan terjual berapa unit atau berapa rupiah pada akhirnya. Nah, kita harus punya gambaran. Coba cek ke data sales teman-teman semua. Kalau yang punya bisnis ya, biasanya polanya mirip-mirip. Ya, menu pertama terjual misalnya punya kontribusi 20%, menu kedua punya kontribusi 10%, menu ketiga punya kontribusi 5%, dan seterusnya. Tapi biasanya setiap menu ini punya kontribusi penjualan terhadap total sales yang kita dapatkan. Nah, kita kemudian mapping. Ini equipment yang saya beli akan memproduksi menu yang mana? Anggaplah menu 1, 2, 3. Oke, dapat dong alat yang mau saya beli untuk menu 1, 2, dan 3. Kita jumlahkan. 1, 2, 3 ini dalam 1 bulan itu ngehasilin omset berapa? Anggaplah asumsinya ya, menu 1, 2, 3 kontribusinya 30%. Sales kita 100 juta. Artinya menu 1, 2, dan 3 ini punya kontribusi sales 1 bulan adalah 30 juta. Seperti itu. Nah, gross-nya berapa? Oke, gross-nya anggaplah 60%. Artinya keuntungan kotor dari penjualan menu 1, 2, 3 itu adalah 60% dikali 30 juta, 18 juta rupiah. Nah, kita target nih. Saya pengen balik modalnya
6 bulan. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita berinvestasi atau ingin membeli alat, ya tinggal dikali aja. 18 juta dikali 6 bulan. Dapat berapa tuh? Dapat 108 juta rupiah. Nah, itulah maksimal budget untuk membeli alat. Sehingga setiap equipment yang kita lakukan pembelian, itu dihitung tingkat pengembalian modalnya. Kita harus tahu ini mau dipakai untuk memproduksi menu yang mana. Sehingga ketika kita tahu bahwa equipment ini dipakai untuk menu-menu yang putarnya banyak, ya jangan beli yang nanggung-nanggung, beli yang punya durability. Mahal dikit nggak apa-apa, karena memang dipakainya akan high activity di sana. Tapi kalau misalnya hanya dipakai untuk menu yang penjualnya nggak bagus, ya ngapain beli yang mahal-mahal. Jadi itu poin kedua ya, yang teman-teman harus perhatikan. Yang ketiga, ya, yang sering banget ini diabaikan adalah punya alat bagus, punya alat canggih, tapi nggak dipelajari tuh bagaimana pemakaiannya. Ya pokoknya coba-coba utak-atik. Padahal udah ada yang namanya manual book. Nah, tolong dilakukan observasi dan pembelajaran yang benar ya tentang bagaimana mengoperasikan sebuah alat. Kalau saya ya menyarankan, kalau kita beli alat apalagi yang mahal ya, kalau belinya mungkin harga yang murah sih ya sudah nggak apa-apa. Ya coba-coba. Cuma kalau harga mahal, kayak misalnya kita beli deep fryer lah, kita beli misalnya mesin-mesin yang harganya di atas mungkin 10 juta dan sebagainya. Saya menyarankan undang aja vendornya untuk melakukan edukasi ke kita dan tim kita. Sehingga kita secara pasti tahu nih bagaimana mengoperasikan dengan benar. Ya. Dan poin keempat, bagaimana cara merawat alatnya. Karena dalam bisnis kuliner, ketika alat itu tidak berfungsi dengan baik, artinya apa? Nggak ada sales. Ya gimana mau jualan kalau misalnya nggak ada alat untuk diproduksi? Sehingga tadi, memastikan alat itu bisa berjalan dengan baik dan jangan sampai rusak, itu menjadi penting sekali. Sehingga kita perlu ya cara perawatan yang benar dan kita harus tahu juga spare part-nya ini gampang nggak didapat. Jangan-jangan alatnya keren, alatnya canggih, tapi nyari spare part-nya harus inden 6 bulan. Nah, mabok juga gimana caranya kita nunggu 6 bulan, terus nggak jualan? Nggak mungkin ya. Jadi, poin keempat ini menjadi poin juga yang penting sekali. Di luar kita memilih dari angle atau dengan pertimbangan masalah kualitas dan kesesuaian antara produk kita dengan menu yang dijual. Jadi kemudahan spare part itu menjadi hal yang teman-teman juga harus perhatikan. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir nih, nah ini yang ultimate sekali nih. Apalagi untuk barang-barang yang mahal ya, pastikan after sales service dari vendor kita itu bagus. Nah, di awal ketika kita memilih sebuah alat, lagi melakukan pitching-pitching, lagi milih-milih nih kira-kira alat mana yang cocok buat saya. Nah, selain ngomongin masalah harga, diskusi masalah kualifikasi, spesifikasi, performance, tanya juga gimana after sales service dari vendor ini. Kalau 5 hal ini teman-teman sudah checklist semua dengan benar, peluang untuk mendapatkan equipment yang baik ya dan efektif dan efisien dalam jangka panjang itu akan teman-teman dapatkan. Oke, sahabat foodies, terus tungguin video terbaru kami. Silahkan di-subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman pebisnis kuliner di Indonesia yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.